Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Novan Rahmantio. Pada video kali ini kita akan membahas tentang suatu dosa besar, yang mana dosa ini bahkan melebihi 1000 kali lipat dari dosa zina. Dosa ini seringkali dilakukan oleh kaum muslimin pada saat sekarang. Baik remaja, dewasa, ataupun tua, banyak yang melakukannya. Kita tahu sendiri bahwa berzina adalah salah satu perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah. Tapi nyatanya masih ada dosa yang lebih besar daripada itu. Dosa tersebut dapat kita ketahui dari sebuah kisah antara Nabi Musa dengan seorang wanita pezina. Mau tahu dosa apakah itu? Mari kita mulai kisahnya. Cerita ini berawal dari seorang perempuan yang sedang melakukan perjalanan seorang diri. Ia sedang berjalan menuju ke rumah Nabi Musa alaihissalam. Perempuan tersebut terlihat sangat memprihatinkan. Dengan wajah yang sembab menunjukkan bahwa perempuan tersebut akhir-akhir ini seringkali menangis. Ia berjalan dengan tertatih-tatih. Jelas sekali bahwa ia sedang memikirkan masalah berat yang ia hadapi sekarang. Pada saat perempuan itu telah tiba di depan rumah Nabi Musa alaihissalam, ia pun mengetuk pintu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun menjawab dari dalam rumah, Waalaikumsalam, silahkan masuk. Perempuan itu lalu berjalan masuk ke dalam rumah sambil kepalanya terus merunduk. Seketika air matanya berderai tak kala ia berkata, Wahai Nabi Allah, tolong saya, doakan saya agar Allah berkenaan mengampuni dosa keji saya. Nabi Musa pun menjawab, Apa dosamu wahai nona? Saya takut mengatakannya ya Nabi, jawab perempuan itu. Katakanlah, jangan ragu-ragu, desak Nabi Musa alaihissalam kepadanya. Lalu perempuan itu pun berkata, Saya telah berzina. Mendengar perkataan tersebut, sontak membuat Nabi Musa terkejut sampai kepalanya terangkat. Perempuan itu pun meneruskan perkataannya, Dari perzinaan itu, saya pun hamil ya Nabi. Dan setelah anak itu lahir, saya langsung membunuhnya. Ucap perempuan itu seraya menangis sejadi-jadinya. Nabi Musa seketika marah dan menghardik wanita itu. Dasar wanita hina, pergi kau dari sini, agar Allah tidak menurunkan azabnya ke rumahku karena perbuatan kejimu. Pergi, teriak Nabi Musa sambil memalingkan matanya karena jijik. Mendengar itu, perempuan tersebut langsung pergi dengan hati yang begitu hancur, sambil menangis yang amat memilukan. Bagaimana tidak, bila seorang nabi saja menolaknya, bagaimana dengan manusia yang lain? Apakah ada manusia yang bakal menerimanya? Ia tak tahu lagi harus mengadu kemana, dan di bumi mana ia harus berpijak. Lalu malaikat Jibril pun turun mendatangi Nabi Musa. Jibril lalu bertanya, Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Nabi Musa pun menjawab, Apakah kau tidak lihat betapa besar dosa yang dilakukan perempuan tadi? Jibril berkata, Wahai Musa, sesungguhnya masih ada dosa yang lebih besar daripada yang diceritakan perempuan itu. Mendengar hal ini, Nabi Musa pun terperanjat sambil bertanya, Benarkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan itu? Jibril kemudian menjawab, Ada. Dosa itu adalah meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal. Orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina. Sambil terkejut dengan informasi Jibril ini, Nabi Musa kemudian memanggil perempuan tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Lalu Nabi Musa alaihissalam dengan mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni perempuan tersebut. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa dosa yang lebih besar daripada dosa zina adalah meninggalkan salat secara sengaja dan tanpa penyesalan. Bahkan dosa tersebut lebih besar daripada 1000 kali berzina. Sekarang coba kita lihat di sekeliling kita.
berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan perintah sholat ini dan dengan sengaja meninggalkannya tanpa ada rasa takut atau cemas apalagi menyesal. Kaum muslimin sekarang sudah meremehkan perintah sholat. Jangankan untuk orang yang meninggalkan sholat, untuk orang yang melakukan sholat pun masih ada kemungkinan ia dalam ancaman celaka. Siapa orang tersebut? Disebutkan dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Melalaikan sholat adalah salah satu perbuatan tidak menjaga kesempurnaan sholat, baik menjaga waktunya ataupun menjaga sholat itu sendiri. Dalam urusan waktu, melalaikan sholat dapat berarti menunda-nunda sholat sampai pada akhir waktu sholat habis, padahal ia mampu untuk melaksanakannya di awal waktu. Misalnya, jika sholat zuhur dimulai pada jam 12 siang, maka jika sholat itu dikerjakan pada jam 1, jam 2, atau jam 3 sore, maka hal ini adalah perbuatan melalaikan sholat. Sebaiknya, jika waktu sholat telah tiba, maka hendaknya kita untuk bersegera melakukan sholat di awal waktu sebisa mungkin. Jangan sesekali kita menunda-nunda waktu sholat hanya karena kesibukan kita dalam urusan dunia. Sesibuk apapun kita di dunia, hendaknya kita selalu mengedepankan Allah, menomorsatukan Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Sedangkan makna lain dari melalaikan sholat dapat diartikan tidak khusyuk dalam melakukan sholat dan tidak memperhatikan rukun-rukun sholat, baik itu bacaannya tidak dipahami, gerakan-gerakan sholat yang salah, tidak menyempurnakan wudhu sehingga sholat menjadi tidak sah, tidak ada tu'ma'nina dalam melakukan sholat, dan juga melalaikan sholat dapat diartikan dengan orang yang riya dalam sholatnya. Ia melakukan sholat akan tetapi dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain dan bukan karena Allah. Oleh karenanya, hendaknya kita selalu menjaga sholat kita. Apalah arti sebuah harta yang berlimpah jika kita tidak melakukan sholat? Apalah arti dari sebuah pangkat dan jabatan kalau kita tidak melaksanakan sholat? Allah tidak melihat manusia dari harta dan jabatannya, akan tetapi Allah melihat hambanya dari ketakwaannya. Dan juga amal yang paling pertama kali ditanyakan pada hari kiamat kepada manusia adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka baik pula amalan-amalan lainnya. Dan apabila amal sholatnya buruk, maka buruk pula amalan-amalan yang lain. Mungkin sampai di sini dulu video kita pada saat ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan pengetahuan tambahan kepada kita. Dan apabila ada kekurangan atau perbedaan pendapat, silakan tulis di komentar. Sekian dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.